Oke, selamat datang Mas Ya. Riki Kosasi. Oke, selamat datang. Oke. Eh Sebelumnya terima kasih udah datang di layanan apa ya istilahnya layanan konseling gitu. Sebelumnya perkenalkan saya Novel Alvin Hanafi. Saya di sini menjadi konselor yang akan membantu Mas Riki untuk apa ya berekspresi lah mungkin di sini ya Mas Riki. Ya. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Kosasi. Iya. Panggil aja saya Riki gak apa-apa. Oke. Nah ini bagaimana Mas hari ini kabarnya? Kok Alhamdulillah tiba-tiba Mas. Baik. datang kembali? Gak lemas tapi Mas. Oh gak Kurang lemas. tidur saya. Oh kurang tidur seperti itu. Eh, Kalau berhari-hari yang lalu alhamdulillah udah jarang kesini, udah mendingan atau udah mungkin? Ya dibandingkan sama minggu lalu ya sekarang udah alhamdulillah lebih Oke, mendingan. seperti itu Mas. Ya. Nah untuk sebelumnya nih Mas, Ya. jadi saya mau memaparkan ibaratnya apa ya, sebuah kode etik atau sebuah eh, perkenalan awal untuk menjaga kenyamanan Mas Riki gitu. Boleh, Jadi boleh. semua informasi yang ada di sini Ya. itu akan dijaga kerahasiaannya, akan dijaga untuk tidak banyak orang yang tidak berkepentingan untuk tahu. Yes. Dan nanti mungkin kalau ada orang yang tahu adalah orang-orang yang berkepentingan yang sama-sama kita membantu Mas Riki seperti Jadi itu. aman ya Mas. Jadi aman Mas. Jadi Ya, siap. untuk apapun yang Mas Riki mau ceritakan silahkan diceritakan dengan santai. Maksudnya nanti kalau Mas Riki mungkin tiba-tiba mengalami hal yang tidak mengenakan atau hal yang bikin Mas Riki mungkin tidak nyaman, bisa langsung disampaikan seperti itu. Oke. Oke. Sebelumnya nih Mas Riki dari mana tadi? Oh saya tadi ini pas banget saya dari rumah ya. Dari rumah. Udah sengaja kesini, udah mandi, udah Oh, bagus. udah. Iya. Fresh itu lah ceritanya enak. Oke. Jadi emang disengaja kesini ya Mas ya? Iya, mau sengaja kesini. Dengan perasaan bagaimana nih mungkin hari ini kalau bisa Alhamdulillah hari ini tuh enak, Hmm. sehat itu, cuma agak lemes-lemes aja. Oh gitu, jadi karena kurang tidur ya Mas? Iya, kurang tidur ya Mas. Oh ya mungkin karena itu ya Mas ya, banyak pikiran atau seperti itu. Bisa ya. Oke, seperti itu ya. Mas mungkin bisa dimulai, ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Sebenarnya tuh gini Mas, saya tuh ya seperti sebelumnya ya Mas ya. Kayak saya tuh ngerasa ini Mas, kesepian saya. Oh seperti itu. Iya. Mana sebelum bisa dikeraskan sedikit suaranya? Oh iya, ini Mas agak Oh iya, oke. akhir-akhir ini tuh rasanya kayak kesepian gitu Mas. Oh seperti itu ya. Iya. Hmm? Padahal tuh banyak orang di sekitar saya, Hmm. tapi rasanya kesepian gitu. Hmm. Nah itu yang bikin mungkin jadi nggak bisa tidur Mas berhari-hari. Oh, jadi karena kesepian tuh ya Mas ya? Iya. Tapi nggak tahu kenapa kok kesepian gitu Mas. Oh iya, yang dirasain selain kesepian Mas? Itu Mas rasanya tuh kayak apa ya Mas ya? Rasanya tidak ada hawa nafsu gitu Mas. Oh, nafsu untuk? Kayak nggak ada semangatnya gitu maksudnya. Kayak Oke. semangatnya tuh nggak ada. Jadi ya lemas, ya itu malah jadi akhirnya nggak bisa tidur. Kayak gitu Mas. Oke, untuk kesibukannya sendiri Mas Riki mungkin Nah, ini, Pak. akhir-akhir ini? Nah itu juga Mas, padahal tuh saya udah seperti yang direkomendasikan minggu lalu kayak Hmm. saya cari aktivitas kayak Oke. gitu kan Mas. Saya sekarang tuh ikut organisasi dan intinya jadi banyak teman gitu Mas. Oke. Tapi tetap rasanya sepi ya. Hmm. Kenapa ya Mas ya? Selain itu, maksudnya selain yang dirasakan sepi, ada lagi yang mungkin mengganggu, mungkin Mas Riki baru ada konflik atau mungkin ada rasa bersalah, nggak tahu sama diri sendiri atau sama lingkungan. Oh mungkin gara-gara ini sih Mas, kan saya tuh kan kuliahnya ngulang gitu ya Mas. Jadinya umurnya tuh agak beda jauh gitu sama teman-teman sejawatnya gitu ya. Jadi adaptasinya tuh masih berusaha adaptasi ya bisa, tapi agak kesulitan dikit. Adaptasi yang seperti apa Mas yang susah Mas? Ya kan ibaratnya karena beda generasi gitu kan ya. Jadi obrolannya tuh beda. Oke, obrolan ya Mas ya. Obrolannya beda, kayak gojek-gojeknya juga beda gitu kan. Jadi ya masih berusaha apa ya sebenarnya tuh memahami lah gitu. Gitu. Gila.
Jadi mungkin Mas Riki baru dalam tekanan tekanan yang entah apa yang bikin Mas Riki mungkin merasakan bahwa oh ini sekarang saya harus beradaptasi, saya harus masuk di lingkungan yang tidak seharusnya saya masuki. Bisa tapi jadi. bisa jadi ya Mas ya. Iya. Mungkin karena mungkin kesalahan atau bukan kesalahan lah Mas, apa ya, tragedi di masa lalu yang membuat Mas Riki mungkin bisa sampai ke titik sekarang Bisa. yang mengakibatkan Mas Riki ini apa ya, ada rasa-rasa susah buat beradaptasi dari obrolan, dari Q&A bisa mungkin cuman agak sedikit itu. Tapi nek yang itu Mas apa? Yang saya rasakan tuh yang kan tadi saya bilangnya lemas gitu Mas. Kalau lemas ya tenaganya habis tuh kayak enak tak kira-kira tak pikir-pikir gitu. Penyebabnya tuh mungkin gara-gara apa ya Mas, kecapean burnout atau gimana gitu. Soalnya gitu. misal kan saya tadi bilang ikut organisasi gitu ya Mas ya. Itu seharian gitu kan ketemu banyak orang gitu. Seperti itu. Istilahnya energi sosial ya Mas. Ya, energi sosialnya tuh kayak habis ya Mas. Soalnya kan dari misal ada rapat, itu rapat panitia, jadi dari pagi sampai sore gitu ketemu banyak orang, ngobrol-ngobrol. Pulangnya langsung pas di situnya senang, ya kan? Tapi waktu pulang langsung tepar ya. Langsung tepar ya. Iya. Terasa capek mungkin ya. Iya. Tapi ya tadi Mas, kalau kan apa namanya, kan saya tadi lemas kesepian gitu. Ya senang waktu acaranya. Gitu. Kan jadi nggak kesepian gitu kan. Jadi ada temennya gitu. Tapi waktu pulang malah jadi lemes. Nah itu sebaiknya lah gimana ya Mas? Tapi lemes ini menjadi masalah nggak buat Mas Riki? Maksudnya ketika ya kan itu adalah sebuah konsekuensi yang Mas Riki dapat, itu lebih ke arah Mas Riki jadi ini tuh sebagai masalah nggak? Sebenarnya tuh gimana ya, dibilang masalah atau tidaknya tuh ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kok waktu capeknya tuh jadi kayak nggak ada tenaga buat ngapa-ngapain gitu habis itu gitu Mas. Padahal masih ada beberapa kegiatan yang harus dikerjakan. Kan selanjutnya nanti ada kegiatan lagi, tapi kok udah capek gitu. Baik. Gitu. Kalau di aktivitas setelahnya, kalau boleh diceritakan, ada aktivitas penting yang lainnya atau mungkin aktivitas-aktivitas untuk diri sendiri atau kembali untuk sosial seperti itu? Nah biasanya kalau udah kayak gitu, misal selanjutnya ada aktivitas yang perlu bersosialisasi gitu, agak kayak apa ya, menahan diri gitu loh. Soalnya kan udah capek tadi kan kayak gitu. Jadi efisiensinya kurang lah ibaratnya gitu buat mengikuti kegiatan selanjutnya. Gitu. Masih ada kegiatan di rumah, mungkin kegiatan apa ya, sosial di rumah seperti RT atau masjid atau. Nah itu ada biasanya. Gitu. Dan itu kadang tertutup ya sama. Soalnya udah capek duluan itu. Baik. Kalau untuk tugas-tugas kuliah gimana Mas? Ini kan Mas Rian termasuk yang mengulang lagi, yang masih mengulang beberapa hal. Ya mungkin kalau di skala kesusahan mungkin enggak, tapi ada rasa malas lah pasti ya Mas ya. Rasa malas atau saya ulangin lagi nih. Kalau tentang tugas-tugas itu sebenarnya enggak terlalu masalah sih Mas. Cuma itu kan cerita yang lain lagi ya Mas ya. Tapi kalau tentang tugas itu enggak sulitnya enggak. Cuma kadang yang jadi masalah tuh ya biasa dosennya nanti jadwalnya ganti-ganti dan sebagainya. Oke. Itu doang. Untuk masalah di perkuliahan Mas, mungkin yang di saat Mas bersosial atau Mas ikuti organisasi gitu, ada yang itu mungkin enggak sih Mas, cuma kadang itu bisa jadi, nggak tahu ini perasaan saya aja atau gimana, kadang itu ada yang mungkin dulu ada pengalaman yang kurang baik dengan saya gitu kan, di masa-masa saya yang jarang masuk kuliah dan sebagainya. Jadi apa ya, semacam takut dengan saya atau apa gitu, karena biasanya nggak hadir atau apa gitu yang mahasiswa lainnya gitu maksudnya. Jadi kalau yang bisa dirangkum itu mungkin Mas Riki itu sebenarnya merasakan apa sih? Jadi ada banyak banget permasalahan gitu. Terus pada akhirnya sebenarnya ini saya tanya dulu ya Mas ya, untuk memvalidasi, maksudnya membenarkan saya sendiri.
apa sih Mas yang Mas rasain? Hanya sebatas kesepian kah, atau mungkin merasakan lelah, atau mungkin apa, atau mungkin semuanya, atau bagaimana? Kalau saya sih di anu lagi Mas, dari yang tadi saya cerita tuh, mungkin tadi saya bilang saya kesepian gitu kan, bisa jadi ya tadi kayak energi sosialnya terkuras gara-gara sebelumnya seharian ngobrol-ngobrol sama banyak orang, terus waktu pulang rasanya tuh kayak sepi. Nah mungkin bisa jadi itu kan, mungkin bisa jadi dari itu tenaganya udah habis, yuk dari yang siangnya rame banyak ngobrol di rumah sendiri gitu, jadi kayak sepi banget, bisa jadi itu sih. Oke. Jadi Mas Riki, mungkin yang tadi bisa saya simpulkan Mas Riki, apa yang mungkin Mas Riki rasakan dulu ya. Jadi mungkin Mas Riki di sini itu mungkin baru merasakan yang namanya belum menemukan solusi yang tepat mungkin Mas. Ya. Jadi mungkin Mas Riki di sini kesepian, mungkin ya tadi bisa dikatakan kesepian. Nah, kenapa sih Mas Riki bisa kesepian? Yang tadi yang Mas Riki paparkan, karena ya ada faktor yang namanya pengulangan kuliah yang berakibat teman-teman sebayanya itu hilang Mas. Oh ya, itu bisa. Jadi teman-teman sebaya yang mungkin memiliki pikiran yang sama, mungkin memiliki kualitas obrolan yang sama, itu kan pasti beda ya Mas ya, pasti, karena udah gak ketemu lagi. Udah gak ketemu lagi. Jadi sering menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Mas Riki anggap kadang ya, wah ini kok nggak lucu tuh, udah gue kayak gini udah nggak lucu, tapi kok mereka bisa masih tertawa kayak gitu. Dan udah beda generasi, udah beda tahun lah ya, udah frekuensinya perlu menyamakan lagi ya. Nah, karena itu tadi mungkin Mas Riki bisa merasa kesepian mungkin. Nah, tapi Mas Riki udah bagus Mas, karena Mas Riki udah menemukan solusi untuk menghindari rasa kesepian Mas Riki. Mungkin dengan tadi ikut beberapa organisasi, terus mencari kesibukan di luar, seperti ya alhamdulillah mungkin hari ini Mas Riki yang perlu Mas Riki syukuri, Mas Riki masih bisa melanjutkan kuliah, yang mungkin banyak banget orang yang udah merasa kayak waduh ngapain sih ngulangin kuliah gitu ya. Mungkin di sini yang saya lihat emang Mas Riki ini punya potensi di mana Mas Riki itu bisa mengelola tanggung jawabnya seperti itu. Makasih Mas. Ya, dan tapi Mas Riki lupa nih Mas, lupa kalau apapun yang terjadi ini punya konsekuensi gitu Mas. Jadi dan Mas Riki nggak siap buat dapet itu. Jadi misalnya Mas kesepian dan Mas mengikuti kesibukan yang lainnya, itu pasti nanti kalau misalnya Mas Riki kuat, ya yang kalah itu adalah otaknya, capek mungkin bergaul di mana-mana dan harus istirahat. Yang capek itu otaknya, bukan badan masih kuat ngapain. Cuman kadang kalau misalnya badannya nggak kuat, nanti badannya yang kerasa capek atau butuh istirahat seperti itu. Dan itu wajar kok Mas, maksudnya wajar pasti. Setiap orang pasti yang merasa aktif atau merasa memiliki kesibukan pasti pada akhirnya juga pasti akan kalah, pasti akan ada yang dikorbankan gitu, yang nggak tahu otaknya atau tenaganya atau waktu istirahat. Kayak salah satu ada yang dikorbankan seperti itu. Sebenarnya Mas Riki udah bagus di sini, cuman ya yang harus Mas Riki tahu adalah tentang skala prioritas nih Mas. Ya. Jadi gimana itu Mas? Ya, jadi mungkin kalau misalnya Mas sudah tahu konsekuensinya, misalnya aduh nih kalau saya ikut organisasian nanti saya nggak bisa di rumah masak nih misalnya, dan masak ini Mas Riki sebagai prioritas nih kan, Mas Riki harus makan seperti itu. Nah kalau misalnya organisasinya mengganggu Mas Riki buat masak, ya mungkin dikurangi karena dibagi skala prioritasnya. Berarti kebutuhan yang dasar dulu gitu. Iya, kebutuhan yang Mas Riki anggap penting seperti itu. Nah kalau untuk masalah-masalah lain yang Mas Riki rasain itu ya mungkin ada beberapa pengalaman yang Mas Riki dulu jalani yang kurang baik juga. Ada yang ya permasalahan kampus. Di sini Mas Riki mengatakan bahwa baik semuanya, tugas bisa dikerjakan, dan jarang loh Mas ini ada orang yang mengulang tapi dia bener-bener masih seantusias Mas Riki yang saya lihat ya Mas ya. Masih ikut organisasi, masih ikut seperti itu. Maksudnya saya juga agak salut, maksudnya saya salut karena Mas Riki bisa mencair lah ibaratnya, mencair dalam suasana
yang Mas Riki sebenarnya rasa itu kayak berat seharusnya, tapi Mas Riki bisa mencair. Tapi jujur saya ikut organisasi itu jadi penambah semangat, Mas. Oh seperti itu Mas. Iya. Iya. Jadi soalnya ya tadi Kenapa? bisa bertemu teman yang baru dan Hmm. sebagainya. Ya meski tadi kendalanya adaptasi ya, tapi di situ jadi tantangan baru, malah jadi excitement baru juga di situ. Oke, saya paham. Untuk mungkin dari kesimpulan tadi ada yang mau dikoreksi Mas, atau yang terasa tidak sesuai atau mungkin bagaimana? Cukup sih Mas, sudah. Jadi ada pencerahan lah dari Mas Alvin, jadi memberikan saran dan sebagainya. Seperti itu. Berarti saya harus ini ya, memperbaiki skala prioritas saya gitu ya. Iya. Iya, maksudnya memahami konsekuensinya, memahami. Ya gini lah Mas, ibaratnya tidak kesepian itu lebih tidak kesepian itu better daripada lemas gitu loh. Jadi mending tidak kesepian apa mending lemas? Mending kesepian apa mending lemas gitu? Kalau saya sih ya mending lemas aja. Ya mending lemas, tapi masalah utama yang kesepian tadi kan bisa terhindarkan kan Mas. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada pengorbanan Mas gitu. Pasti ada pengorbanan di dalam seperti itu. Jadi ya mungkin Mas ini udah bagus, Mas ini udah bagus banget, udah bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri, namun tidak siap atau belum tahu atas konsekuensi yang harus dihadapi seperti itu. Nah, Mas Riki nih ada yang mau ditambahin dulu? Cukup sih. Nah, untuk Mas Riki nih, ini pesan dari saya Mas ya, ini Mas Riki udah luar biasa banget, udah bisa sampai hari ini, udah bisa melewati semuanya, apalagi nggak gampang ya Mas, siswa ngulang yang udah tua banget juga, saya juga paham bagaimana. Ya mungkin bukan tua lah, mungkin ya udah beberapa angkatan sebelumnya Mas ya, itu bukan hal yang mudah lah, saya yakin. Karena kalau misalnya saya mau dibalikan ke diri saya sendiri ketika saya harus kembali ke masa SMA bahkan SMP, itu sepertinya waduh, saya udah nggak bener-bener berat banget. Dan Mas Riki alhamdulillah bisa melewati hari ini, bisa melewati ini semua sampai hari ini, bisa luar biasa, bisa apalagi bisa mencair, ibarat mencair itu apa ya, bisa beradaptasi lah. Ada beberapa yang saya catat yang menurut saya nggak benar lah di sini, kayak Mas Riki susah untuk beradaptasi, nggak lah, menurut saya Mas Riki ini luar biasa lah beradaptasi di lingkungan baru yang gapnya luar biasa banyak, dan itu kan ya pasti pembahasannya pun beda semuanya. Terima kasih Mas. Itu satu. Yang kedua, ya semangat lah Mas ya. Semua orang itu nggak sama lah menurut saya. Ya Tuhan tuh menciptakan sama dengan 10, tapi dengan pertambahan yang berbeda gitu Mas. Mungkin nggak semua orang 5 tambah 5 sama dengan 10, mungkin beda-beda ya, beda-beda. Ada yang mungkin Mas Riki di sini dapat, ya mungkin di masalah perkuliahan gini Mas Riki dapat nilai 1, tapi pasti di sisi lain Mas Riki dapat nilai 9 seperti itu. Amin. Ya mungkin saya di sini sama teman saya di sini dulu atau merasakan kuliah gitu ya, mungkin saya mendapatkan nilai 9 waktu kuliah, masih saya dapat itu. Tapi pasti ada satu poin yang pasti dirugikan dan hanya mendapat 1 poin seperti itu. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Jadi percaya aja sama apa yang Mas Riki jalanin sekarang, yang Mas Riki jalanin sampai sekarang itu adalah titik yang terbaik buat Mas Riki. Udah luar biasa lah. Ya. Cuma harus tetap semangat, karena ya akan banyak tantangan setelah ini ya Mas, pasti ya Mas, mungkin tantangan ya kuliah ini yang harus diselesaikan seperti itu, dan ya pasti bisa diselesaikan. Amin. Nah, untuk setelah ini Mas Riki ada tujuan apa nih Mas? Maksudnya dalam mengatasi kecemasan atau mengatasi kesepian dan seperti ini, mungkin setelah sesi konseling ini. Mungkin saya nanti ini sih mencari solusi untuk kan yang tadi aktivitas tadi yang membuat lemas gitu kan, tapi itu juga yang membuat saya nggak kesepian gitu kan. Mungkin mencari solusi untuk mengatasi lemasnya itu gimana sih supaya nggak terlalu lemas atau cepat recovery-nya. Baik. Nah, Mas, mungkin semua udah dipaparkan atau ada yang mau ditambahin lagi? Udah, seperti itu dulu aja. Nah, untuk setelah ini apakah masih ada yang perlu disampaikan untuk pertemuan minggu depan, atau Mas Riki mungkin sudah merasa cukup dan bisa improve diri sendiri? Mungkin ya minggu depan ketemu lagi aja lah Mas. Baik. Mungkin kalau ada progres atau apa gitu bisa saya ceritakan lagi. Jadi apa yang harus saya siapkan? Menyiapkan progres Mas Riki itu ya, mungkin merencanakan persiapan progres. Besok kayak
saya coba aktivitas baru apa yang Oke, bisa baik. menanggulangi tadi, terus Ya. minggu depan saya sampaikan. Gitu. Yang penting percaya sama diri sendiri dan Ya. percaya kalau semua orang tuh punya jalan masing-masing ya Mas. Ya, cukup. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Mas Riki udah mau hendak hadir pada pertemuan konseling pada hari ini. Saya minta maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang menurut Mas Riki kurang pas, dan ya saya akan yang harus Mas Riki tahu saya melakukan dengan sebaik saya semampu saya, dan pasti saya akan berusaha sebaik mungkin seperti itu. Makasih ya Mas Aman. Oke, terima kasih Mas Riki. Oke, terima kasih. Sama-sama.